Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang semuanya juga sudah tahu bahwa mungkin kemarin ada sedikit tantangan ataupun ada son Jawa Tengah yang menantang Brewo untuk battle 4 sub dan lain-lain. Terus saya diem, saya tidak menanggapi. Artinya saya juga tidak merespon. Dan ini juga bukan sebuah rekayasa. Artinya kadang ada juga beberapa teman, beberapa orang yang tanya kepada saya, apakah ini sebuah settingan, apakah ini sebuah sandiwara. Saya jawab di sini, ini tidak ada settingan, tidak ada juga sandiwara. Dan juga saya tidak kenal dengan yang namanya mungkin Son El Kajur, ya, El Kajur yang punya, mungkin saya juga tahu, saya dapat info namanya Bapak Yusron Kolidi, ya, Bapak Muhammad Yusron Kolidi dari Rembang. Oke, jadi pure di sini ya, ketika ada tantangan antara Mas Brevo dengan Al Kajur itu tidak ada sandiwara begitu, artinya tidak settingan. Jadi saya tidak menanggapi, bukan berarti saya itu tidak mau ataupun tidak berani, karena memang saya merasa itu bukan bagian dari kerjaan saya. Jadi saya tidak bekerja di masalah parade, artinya buat dilombakan ataupun buat diadu antara Son 1 dan yang lainnya dengan dinilai oleh alat atau dinilai dengan juri. Saya tidak ada di wilayah situ. Oke, jadi basicnya Mas Brewo itu gitu. Jadi untuk bosnya El Kajur bahwa tidak basic. Kita semua teman-teman sound system itu mempunyai basic yang berbeda-beda gitu. Jangan disamaratakan. Kalau dengan hobinya itu battle atau lomba kompetisi, jadi Mas Bre ini sudah menjelaskan bahwa dia itu basicnya tidak di basic itu, dan tidak di basicnya. Seperti halnya dengan saya, kapasitas saya sound system kecil-kecilan, basic saya ya sound jenangan, sound orgenan, sound dangdutan, itu saja. Dan ketika ada basic untuk lomba, itu kan hanya untuk ngumpuli biar kita itu bisa komunikasi dengan teman lewat sebuah acara, ngerakat ke peseduluran begitu. Jadinya seperti itu. Sound system itu ada basicnya sendiri. Jangan terus sampean, untuk teman-teman, jangan ini terus nantang Ramayana diajak untuk battle, itu ya bukan basicnya. Kita semua ini sound system itu ada basicnya sendiri-sendiri. Karena yaitu tadi alasannya, itu bukan bagian dari kerjaan saya. Jadi saya tidak mau. Tidak mau bukan berarti tidak berani, tapi memang ada sisi-sisi yang harus dipikirkan dan ada sisi-sisi yang saya pertimbangkan untuk tidak melayani acara-acara seperti itu. Ya, betul. Karena kerjaan saya, basic saya adalah di sound penghibur masyarakat. Saya punya sound, niatnya juga untuk menghibur masyarakat. Dan saya juga jualan juga. Jadi saya akan hanya berkonsen kepada yang arahnya ke masyarakat. Jadi target kita itu, audien kita itu siapa gitu. Ada yang basicnya pengajian, ada yang basicnya sholawatan, ada yang basicnya orkesan, dan itu tidak bisa dipaksakan, karena sound system ini sama dengan kita itu jualan. Ketika kita punya toko lah, pembelinya itu maunya seperti apa, kan begitu.
Kita melayani seperti itu. Ketika ada pembelian komplain, misalkan kita jual beras, ada alok pembeli kita, waduh berasnya ini atos. Dan kita berusaha kulak beras yang tidak atos. Ketika ada orang yang mencela dengan hasil karya kita, hasil karya sound system kita kurang bagus, dia alok, lu sound ini kok rapena, itu tujuannya nih juga untuk kita semua introspeksi pengusaha sound kan begitu. Jadi kita itu tidak capek-capek, sudah ada audien yang memberi masukan. Namun kadang kita sebagai bos sound system, pengusaha sound system, operator sound system, kadang kita yang baper. Ada masukan dari audien, dari penikmat, itu malah marah-marah. Itu kan wong piye, kan tidak salah, itu salah tempat. Justru dengan adanya orang yang komplain itu kan menjadikan kita itu introspeksi, ada kesalahan di mana, setting kita kah yang kurang tepat, atau sound system kita ini yang tidak cocok dengan audien itu yang mana, dengan pendengar itu yang mana, itu kan harus dibenahi seperti itu. Gak boleh marah-marah dengan audien. Kalau kita marah-marah dengan audien atau dengan yang mendengarkan, itu sangat lucu dan baper sekali itu. Bapernya baper tidak masuk akal begitu. Ini harus dimengerti dan dipertimbangkan untuk sedulur-sedulur semua, Onward Sound System baik kecil maupun besar, teman-teman saya di seluruh Indonesia. Jadi saya tidak merespon dan juga tidak menanggapi, karena juga tidak ada konfirmasi ke saya, tidak ada WA ke saya. Jadi saya tidak tahu menau, saya tidak kenal, saya juga tidak punya WA-nya beliau. Beliau juga tidak mengontak saya, dan beliau cuma mengajak lewat Facebook. Jadi saya juga tidak menanggapi dan tidak merespon. Jadi ketika ada kasus itu tidak berhubungan dengan langsung dengan Onward Mas Brewo. Jadi ketika ada tantangan di Facebook, itu artinya antar pemilik ini belum ada komunikasi gitu. Jadi tantangannya itu lewat media, dan ini hal seperti itu seharusnya tidak terjadi, kecuali ya kita bermasalah. Misalnya saya bermasalah dengan penjenengan personal, tantangan jelas hadap-hadapan, yuk sopo gitu personal, mau ndak gitu. Kalau ketika dia tidak mau atau bagaimana lah, kita baru membuat statement itu apa, memberikan pendapat kalau dia itu tidak mau dengan alasan-alasan yang jelas. Ketika kita melihat berita ini kan simpang siur semua begitu. Kalau kemarin saya sempat menanyakan juga sama Mas Bre lewat inbox di WA, saya juga tanya, karena saya juga ditanya sama teman-teman, itu Brewok sama El Kajur itu settingan atau demi konten atau demi untuk gandol popularitas atau gimana, kan seperti itu. Banyak teman-teman yang tanya seperti itu. Jadi saya tidak mempunyai ranah untuk menjawab begitu, karena saya juga sama dengan netizen yang lain tidak mempunyai ranah ke situ. Tapi di situ saya sudah berusaha sama Mas Bre, tolong Mas diklarifikasi, kan seperti itu. Harapan saya seperti itu. Dan sekarang dia mengklarifikasi, jadi membuat kita semua ini menjadi terang begitu. Dan terima kasih sama Mas Bre sudah memberikan keterangan atau menanggapi. Jadi kan ada titik terang duduk permasalahan. Nah, jadi di sini saya berharap antara Jawa Timur dan Jawa Tengah itu dalam dunia sound system itu tidak terjadi konflik. Jadi ketika nanti teman-teman Jawa Tengah itu
konser di Jawa Timur itu tidak dimusuhi, terutama saya sendiri mewakili rekan-rekan itu. Ketika kita main di Jawa Timur nanti tidak terjadi bully-bulian atau bagaimana. Bully yang baik, bully yang mensupport itu ya wajib kita terima, cuma kan jangan disamaratakan begitu. Jadi biar kita itu nanti ayem ketika kita itu konser di wilayah Jawa Timur ini, merasa tenang, damai, sesama operator, sesama pengusaha itu tidak tidak merasa terjadi sesuatu yang saling itu. Dan ketika kita membutuhkan misalkan di jalanan kerusakan atau dalam live kesulitan kita dalam live, misalkan kita kerusakan, jadi ketika ada kerusakan genset misalnya kita main di Jawa Timur, jadi teman-teman Jawa Timur juga saling support, saling membantu kan begitu. Tujuannya seperti itu, sound system itu bukan untuk mencari musuh. Sesama pengusaha pun walaupun kita saingan di dalam bisnis, namun kita itu tetap satu jalur. Ketika kita satu jalur itu harus rukun. Kalau satu jalur sampean menggok-menggok nanti terjadi benturan-benturan begitu. Ketika jadi benturan-benturan maka yang rusak kita semua. Dan ketika kita benturan itu yang rugi bukan kita sendiri. Karena dunia sound system itu adalah komunitas. Jadi ketika jenengan benturan, orang-orang seprofesi dengan kita itu juga ikut merasakan begitu. Benturan-benturannya ini melebar begitu. Jadi begitu dulur. Kita boleh mengejar popularitas itu boleh. Itu wajib. Supaya sound system kita itu bisa dikenal orang lain, boleh seperti itu. Tapi untuk teman-teman kita yang sudah sukses dan berhasil itu kan cara memperoleh popularitasnya kan bukan melalui konflik, melalui hasil karya kan begitu, melalui prestasi. Dengan hasil sound system dibuktikan dengan hasil begitu, bukan dengan ketenaran konten seperti itu everybody. Jadi begitu dulur. Jadi di sini saya juga merasa ini ikut sedih dengan kejadian ini. Karena saya juga orang Rembang. Saya punya sound sudah 20 tahunan lebih, tidak pernah terjadi sesuatu seperti ini. Gitu dulu. Dan baru-baru kali ini hal-hal ini terjadi demikian ini baru kali ini gitu loh. Beberapa puluh tahun saya tidak mendapati teman-teman kita yang seperti itu. Ngoten dulur. Banyak sekali teman-teman yang sudah sampai pensiun tidak pernah melakukan hal seperti itu. Sound system yang lama ya, yang di dekat saya misalkan ada ini ya. Dulu kan yang tren di Rembang itu kan Mas BW Audio, Singalaut, itu para senior kita tidak melakukan seperti itu. Untuk teman-teman kita yang ada di Pati, dulu ada Cakrawala Sound System, ada Indras Audio, ada Yos Audio, dan teman-teman yang lain ada banyak sekali ya sound system yang pada waktu itu gede. Ada Audio One juga di situ, banyak sekali lah pengusaha sound system. Terus yang dari Demak itu dulu ada Arista Musik, itu tidak seperti itu. Cara memperoleh kepopularitasannya adalah tidak dengan konflik. Seperti Pak Fran Salatiga itu sound system yang dulu menghandle event nasional, tidak seperti itu, santai saja. Dan sekarang ada juga Aromec itu juga biasa saja, tidak
cara menyajikannya tidak ini membuat konflik atau postingan-postingan yang mengajak kita untuk ini apa namanya mengganggu stabilitas apa namanya kerukunan antar ini komunitas sound system. Karena sound system ini punya komunitas. Di Rembang ini ada paguyuban sound system Rembang, dan masing-masing kecamatan ada PSP PS macam-macam itu. Sound system Rembang Timur, sound system Sluke, sound system Rembang Selatan. Nah ini ada PSPT Juwana. Tujuannya adalah ini memupuk rasa persaudaraan begitu, bukan untuk ini mencari musuh. Kita sesama komunitas, sesama pengusaha itu harus rukun. Rezeki niku sing ngatur Gusti Allah. Mari kita ini apa berkreasi menurut kemampuan. Kita buktikan di masyarakat seperti itu. Kemampuan kita seperti apa? Kemampuan saya sound kecil seperti saya ini jenengan ya jenengan, tidak nantang sana nantang sini gitu. Nantang untuk kompetisi seharusnya ya boleh-boleh saja tantangan, tapi personal jelas gitu loh, langsung begitu di hadapan. Ayo, misalkan saya nantang jenengan siapa gitu, ayo battle neng lapangan, berani nggak gitu, itu boleh, tapi personal langsung begitu, bukan lewat media, lewat audien, lewat itu. Jadi gitu, kita harus dituntut kedewasaan kita ya ketika kita menantang seseorang ya dengan onwardnya langsung, dengan orangnya langsung. Malah ini yang saya sayangkan itu kan malah Mas Bri ini tidak kenal dengan si penantang ini kan begitu. Saya ini juga repot. Tujuan saya adalah ikut urun rembuk supaya hal-hal seperti ini itu tidak terjadi kepada teman-teman yang lain, bukan semata demi konten. Karena ini kan konten, jadi konten itu harus balasannya dengan konten, mengkonter. Jadi loh, ketika ada sesuatu yang tidak baik, saya sebagai mewakili sesepuh di Rembang itu ya ngomong begitu loh, menanggapi.